Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zainuri. Baik teman-teman, video kali ini kita akan share lagi ke teman-teman semua bagaimana cara lapor SPT tahunan pribadi secara online di tahun 2023. Jadi pastikan teman-teman tonton videonya sampai selesai. Dan seperti biasanya, sebelum kita mulai tutorialnya, buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video di channel ini, teman-teman bisa cek video-video yang bermanfaat lainnya di channel ini. Kalau kalian tertarik, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya yang bermanfaat selanjutnya. Dan sekarang kita langsung mulai tutorialnya. Bagaimana cara lapor SPT tahunan pribadi secara online di tahun 2023. Dan tentunya mudah-mudahan dengan memahami tutorial ini teman-teman nanti bisa dengan mudah melaporkan SPT tahunan pribadinya dengan secara online. Sebelum kita melakukan pelaporan terlebih dahulu, teman-teman harus sudah memiliki kode EVIN yang sudah diregistrasi di website DJP Online. Nah, untuk mendapatkan kode EVIN, teman-teman silakan komunikasi dengan kantor perpajakan setempat ya, atau mungkin bisa menggunakan nomor handphone atau WhatsApp yang disediakan oleh kantor perpajakan setempat. Di samping itu juga teman-teman harus menyiapkan akun DJP online-nya teman-teman ya. Teman-teman bisa buka ini di Google ya. Ketikkan saja DJP online, kita masuk ke sini ya teman-teman ya. Nah, ketika diklik nanti akan diarahkan ke sini teman-teman ya, ke dalam websitenya DJP Online. Nah, teman-teman harus sudah mempunyai akun teman-teman ya. Apabila teman-teman belum memiliki akun, teman-teman bisa daftar di sini ya. Klik sini, diklik saja. Nah, teman-teman bisa memasukkan NPWP-nya. Nah, tadi saya katakan kode EVIN-nya. Nah, itu teman-teman harus sudah mempunyai kode EVIN teman-teman untuk mendaftarkan akun teman-teman semua. Setelah itu masukkan ini kode keamanannya. Selanjutnya klik submit teman-teman. Nah, begitu caranya ya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara lapor SPT tahunan pribadi secara online. Teman-teman bisa masukkan NPWP-nya dan juga sandinya ya. Kita tuliskan kodenya ya. Kita login teman-teman. Salah. Oke. Kita masukkan sandinya, lalu kodenya juga ditulis. Kita klik login teman-teman. Oke. Selanjutnya kita klik lapor teman-teman ya. Oke. Kita pilih yang e-filing. Oke. Nah, kita bisa lihat ini tahun sebelumnya yang sudah kita laporkan teman-teman ya. Ini ada 2021 yang terakhir. Nah, untuk yang 2022, nah ini pelaporannya di tahun 2023 teman-teman ya. Kita buat SPT. Nah, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Oke. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Tidak, teman-teman. Nah, kita pilih tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nah, ini teman-teman bisa dicek teman-teman ya. Penghasilan teman-teman punya saya ini teman-teman ya.
Saya nilai ini teman-teman per tahunnya. Berarti kurang dari 60 juta ya, kurang ya. Apabila teman-teman penghasilan brutonya di atas 60 juta, teman-teman bisa pilih yang tidak. Nah, karena kita nanti beda ya pengisiannya. Nah, ini punya saya di bawah ya, atau kurang dari 60 juta teman-teman ya. Kita pilih ya. Ini teman-teman sesuaikan dengan penghasilan bruto teman-teman ya. Oke, kita. Nah, ini sudah 33% teman-teman ya. Kita pilih tahun pajak. Yang akan kita laporkan itu di tahun 2022 teman-teman. Kita pilih yang normal ya. Oke, kita klik selanjutnya. Oke teman-teman, kita sudah 66%. Ya, tinggal sedikit lagi teman-teman ya. Nah, di sini pajak penghasilan. Nah, di sini penghasilan bruto. Teman-teman diisi berapa? Kalau punya saya di sini teman-teman ya. Sekian. Nah, teman-teman pengurangan di sini pengurangannya berapa teman-teman? Nah, ini punya saya potongannya. Ini tiap bulannya ya 1.400.000. Berarti kalau 1 tahun itu 17 sekian. Oke. Nah, di sini penghasilan tidak kena pajak. Nah, teman-teman di sini kita lihat TK ini ya, itu artinya tidak kawin teman-teman ya. Ini tidak kawin. Ini sesuaikan dengan kondisi teman-teman. Kalau K itu kawin ya. Ini yang tanggungan itu bisa anak atau bisa orang tua atau famili lain yang menjadi tanggungan teman-teman ya. Karena di sini saya kawin punya anak 1. Nah, di sini pilih di sini teman-teman. Nah, oke. Kita lanjut ke berikutnya. Dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto pajak penghasilan final. Nah, ini kita lanjut 0 ya, nolkan saja. Oke. Nah, di sini yang C, daftar harta dan kewajiban. Jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak, teman-teman. Di sini teman-teman kalau punya kendaraan ya bisa dihitung harganya berapa. Kalau punya tanah atau pekarangan rumah, nanti dihitung teman-teman ya. Di sini teman-teman isikan dengan kondisi teman-teman ya. Nah, oke. Jumlah keseluruhan kewajiban atau hutang ya. Teman-teman isikan sesuai kondisi teman-teman masing-masing. Oke. Yang D ini pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar. Nah, di sini kita klik setuju teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini sudah 100% teman-teman. Sudah 100%. Kita statusnya nihil ya. Nah, di sini kita harus verifikasi teman-teman. Ini ambil kodenya, kita klik di sini. Nah, di sini teman-teman bisa ada opsi, 2 opsi teman-teman. Yang pertama email, yang karena di sini saya memilih menggunakan email. Saya klik yang email ya teman-teman ya. Kita oke. Nah, ini sudah sukses. Kita buka emailnya sekarang.
Oke, kita buka email. Nah, di sini ada kode verifikasinya. Teman-teman bisa copy ya. Kita blok, lalu klik kanan copy. Kita pastekan di sini, klik kanan, paste. Nah, penghasilan Anda di bawah PTKP teman-teman, penghasilan tidak kena pajak ya. Nah, di sini teman-teman disuruh milih puas atau tidak karena DJP online ini sangat memudahkan kita ya. Tidak lagi wirawiri ke kantor perpajakan teman-teman untuk melaporkan. Nah, ini sangat membantu ya. Kita pilih yang puas. Nah, oke teman-teman, kita sudah selesai melaporkan SPT tahunan pribadi teman-teman. Nah, ini kita cek. Sudah ada laporannya teman-teman. Ini juga di email pastikan ini selalu dikirim juga teman-teman ya. Mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.